Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu yang maha kudus. Bahwa kami mengenal pribadi-Mu. Dan pribadi-Mu nyata malam hari ini tempat ini. Kami percaya setiap kehadiran-Mu akan mengubahkan hati kami. Setiap kehadiran-Mu akan mengubah hidup kami. Bahwa kami semuanya berjumpa dengan mengalami Engkau, tenggelam dalam kemuliaan, berendam dalam hadirat, berjalan dalam kuasa. Terima kasih buat kehadiran-Mu pribadi yang agung dan mulia. Kami hormati Engkau dalam ruangan ini, kami hormati. Kami cintai Engkau, kami cintai Engkau, kami cintai. Kami cintai Engkau, kami cintai. Malam hari ini, jangan pernah lepaskan kami dengan hadirat. Jangan pernah tinggalkan kami berjalan tanpa Engkau. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami sendiri tanpa hadirat-Mu, Tuhan. Dari hati kami yang paling dalam, hati kami mencintai dan mengasihi-Mu. Hati kami merindukan Engkau lebih dari apapun juga di bumi ini, Tuhan. Hati kami dan mata kami malam hari ini tertuju pada Engkau sendiri, Tuhan. Turunkan roh hikmat dan wahyu itu turun dalam ruangan ini malam hari. Kami izinkan Kau berkuasa dan menguasai seluruh ruangan ini, seluruh pribadi dalam ruangan ini. Kami tahu Kau satu-satunya yang dihormati dalam ruangan ini. Satu-satunya yang kami pandang, satu-satunya yang kami berikan penyembahan, yang keluar dari dasar hati kami yang mencintai dan mengasihi. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih buat kunjungan-Mu malam hari. Fisik kami bisa merasakan kehadiran. Secara fisik kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Engkau ada dalam ruangan. Kami hormati Engkau. Kami hormati Engkau. Kami hormati Engkau malam hari. Seluruh hati kami, jiwa kami, tubuh kami berpusat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sebenarnya takut membuka mata kami karena kami tahu Engkau hadir dalam ruangan. Kami terus ingin menyembah-Mu sampai seumur hidup kami, melayani-Mu. Tidak ada yang lebih mulia dari apapun kecuali kami diam di kaki-Mu dan mendengar suara-Mu, mencintai-Mu, membasuh kaki-Mu dengan rambut kami, membasuh kaki-Mu dengan seluruh yang kami miliki. Dan sebenarnya kami tidak layak melakukan itu, tapi kami mau berusaha memberi yang terbaik buat Engkau, sebab Engkau satu-satunya yang layak terima segala persembahan yang terbaik yang kami miliki. Bahkan hidup kami taruh di atas kaki-Mu, di atas mezbah, bisa menjadi penyembahan buat Engkau sendiri, Tuhan.
Kau lihat hati kami yang paling dalam. Kau lihat pribadi kami malam hari tanpa terkecuali. Kami terbuka dan kami telanjang di hadapan-Mu. We thank You, Lord. We thank You, we thank You, we thank You. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami memuliakan, kami mengagungkan Yesus di atas segala-galanya. Raja mulia, Raja yang agung. Dalam nama Yesus. Kami izinkan Kau membentuk hati kami malam hari ini. Kami minta roh hikmat dan wahyu itu turun terus main. Sebab kami tahu Engkau hadir dalam ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Sekarang buka mata. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Saya tidak tahu hari ini, malam hari ini, saya tahu Tuhan hadir dalam ruangan ini. Silent HP-mu semua, hormatin Tuhan. Karena saya percaya ketika Tuhan datang dalam satu ruangan, satu tempat, saya udah ngomong berkali-kali bahwa hadirat Tuhan itu kehadiran Tuhan sendiri. Pribadi Tuhan itu adalah pribadinya sendiri. Memang Tuhan itu omnipresent, ada di mana-mana. Tapi yang kita rasakan malam hari ini adalah His manifested presence. Hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Dan saya percaya kalau Tuhan hadir dalam satu tempat, satu ruangan, Dia akan melakukan sesuatu yang akan mengubah seluruh prinsip dan kehidupan kita. Orang yang duduk dalam lindungan, he that dwell in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Jadi orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi itu akan berkata bahwa Tuhan abide, artinya itu yang tinggal. Tidak hanya duduk saja dalam terjemahan bahasa Inggris, tapi tinggal dan berdiam. Orang yang berdiam dalam naungan yang maha tinggi, dia kenalin Tuhannya bahwa Tuhan adalah perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Alkitab di Mazmur 91 nyatat seperti itu. Artinya apa? Kenapa kok ayat itu ditulis seperti itu? Artinya kita dalam proses kehidupan sehari-hari kan mengalami namanya himpitan, tekanan, kekhawatiran, aniaya, yang tujuannya hanya satu, membuat hati kita tetap nempel dekat sama Tuhan. Orang dunia itu tahu bahwa harus mengutamakan Tuhan dulu. Apalagi kita orang percaya, yang utama dan terutama adalah Tuhan dulu. Karena Tuhan ciptakan manusia pertama kali di Taman Eden, tujuannya itu satu, bergaul dengan Tuhan. Tujuannya satu, bergaul dengan Tuhan, baru dikasih otoritas untuk mengelola, baru bisa berhasil. Karena Tuhan itu adalah seorang pribadi. Dia punya perasaan. Di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Arti kata duka itu artinya dalam bahasanya lupe. Artinya disakitin perasaan dan pikiran. Jadi ada sesuatu hal yang sikap kita kalau kita ini menjauh dengan Tuhan, melakukan hal yang gak benar di hadapan Tuhan. Tuhan adalah seorang pribadi yang bisa disakitin. Tuhan juga punya selera. Tuhan juga punya kehendak yang kita mesti tahu. Jadi Tuhan adalah seorang pribadi yang punya kehendak, kemauan, otoritas, selera atas hidup kita. Hidup kita adalah bukan kita, tetapi hidup kita adalah untuk Tuhan, untuk Kristus. Karena kita ini adalah sebenarnya tidak punya hak apa-apa atas hidup kita. Sejak kita jadi orang percaya, Tuhan adalah pemilik sah bagi orang Kristen yang sudah lahir baru. Orang pemilik sah, kita ini milik sahnya Tuhan. Tuhan yang harus jadi raja. Tuhan yang harus memerintah dalam hidup kita. Ketika kita yang memerintah diri kita sendiri, kita yang memerintah hidup kita sendiri, kita yang memerintah kita dengan kemauan sendiri, Tuhan bukan jadi raja. Tuhan dunia di nomor 2. Yang Tuhan mau, Tuhan harus jadi raja yang memerintah kita, yang ngontrol hidup kita. Nah, daging kita ini perlu disalipin setiap hari. Pikul salib sangkal diri. Jadi hidup kita ini sebenarnya bukan hak kita, tapi haknya Tuhan. Dan kita ini kan kadang ngotot kan, maunya sendiri, berpikir dengan caranya sendiri, berjalan dengan maunya sendiri. Makanya diizinkan hal-hal yang memproses kita. Semua masalah yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu kesalahan yang kita bikin sendiri, Tuhan sanggup ubah kesalahan tadi menjadi berkat yang berkelimpahan di masa yang akan datang. Karena tujuannya Tuhan adalah membawa kita dari satu step kepada step yang lain, dari level satu ke level yang lain, dari hati yang jauh, hati yang keras dibawa dekat kepada Tuhan. Tujuannya itu apa? Nyembah hadiratnya, nyembah pribadinya. Karena dia harus jadi satu-satunya yang memerintah dalam hidup kita. Amin. Kalau kita izinkan Tuhan memerintah, kita hargain perasaannya Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang punya rasa tanggung jawab atas apapun juga yang Tuhan percayakan sama kita. Sekalipun itu hal kecil, hal remeh yang orang tidak pernah lihat, kita melakukannya karena kita tanggung jawabnya sama Tuhan. Bukankah ada ayatnya ngomong, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Kita punya tanggung jawab atas seluruh hidup ini. Apa yang kita miliki, mulut kita, mata kita, apapun harta yang kita miliki, untuk kemuliaan namanya Tuhan. Kalau tidak, hidup kita akan disetir dengan kemauan kita sendiri. Kita bisa nyembah Tuhan, kita bisa rajin berdoa, kita ada baca Alkitab, kita ada puasa, tidak menjamin hidup kita itu tenang, aman, tanpa masalah. Kita akan dibawa dari proses satu ke proses yang lain. Bapak ngalami nggak? Hari ini saya ngalami lebih berat daripada Bapak Ibu semua. Tapi hati saya meski lekat sama Tuhan. Saya ngomong sama istri saya mesti puasa Esther. Kalau mau nangis, saya nangis sama Tuhan. Tidak kuat, wah. Orang ikut Tuhan kok sakit begini. Diproses daging ini sakit sekali, mati setiap hari. Karena saya tahu Tuhan lagi bentuk saya, Tuhan lagi proses saya. Dan itu tidak enak buat daging saya, tapi saya percaya saya meski mati daging saya. Karena ketika kita menghadapi hal yang gak enak, sebenarnya Tuhan mau hati kita untuk tetap nempel sama Dia. Yang Tuhan mau sama hidup kita adalah kita bergaul dengan Dia, supaya kita dengar arahannya kita mesti kemana. Dalam 3 bulan ini saya struggle sekali
Di sisi lain urapan kerja powerful, orang diberkatin, pelayanan luar biasa. Ada hal yang ajaib yang Tuhan sertai. Tapi di sisi lain Tuhan bentuk saya, Tuhan matiin saya, Tuhan jepit saya, diizinkan supaya hati saya ini nempelnya ke Tuhan. Tidak perlu takut dengan aniaya, tidak perlu takut dengan kesesatan. Apa yang kita perlu takutin? Kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Di Mazmur tadi dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bernaung dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Allahku yang kupercaya, aku mesti percaya dengan Kau. Lu Tuhan kenyataannya bertolak belakang dengan apa yang saya alami hari ini. Saya alami kesesakan, gak ada jalan keluar seakan-akan. Masa saya mesti mempercayai Kau? Gimana cara mempercayai Kau? Gimana kita menenangkan jiwa kita nih? Gimana taruh hati kita nempel ke Tuhan kecuali kita datang ke kakinya dan nyembah Dia? Tidak ada solusi lain. Kita mau harapin apa? Pertolongan orang lain, usaha kita belum tentu menyelesaikan seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau dalam setiap hidup kita ini berjalan seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Kalau kita lewatin proses ini, Tuhan siapkan sesuatu yang besar yang seperti Dia mau dalam hidup kita. Kita ini kan merasa paling benar sendiri menurut pemandangan kita sendiri. Sampai kita menyerah di hadapan Tuhan, dipepet di dalam masalah yang seakan-akan dibenturkan ke tembok, nggak ada jalan keluar, baru kita teriak, Tuhan, buktikan bahwa Engkau ada. Kalau dengerin khotbah kan enak, untuk jalaninya hidup sendiri kan saya mesti teriak, nangis sendiri. Untuk saya ngomong, Tuhan Kau satu-satunya yang kupercaya, ini nggak ada jalan keluar, saya mesti gimana Tuhan? Saya mesti buktikan bahwa Engkau real menyertai saya. Nah, di mana ada hadirat Tuhan, waktu kita nempel dengan Tuhan, tidak tahukah kamu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu. Yes. Di dalam perjanjian lama, tanda kehadiran Tuhan adalah bait Allah, tabut perjanjian. Tapi di dalam perjanjian baru hari ini, Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan yang tinggal di hati kita, yang bersama kita setiap hari, menyertai dalam waktu kita kesesakan, sampai kita diproses manifestasinya itu apa? Sikap hati yang di dalam itu menentukan kita ini benar-benar cinta sama Tuhan apa enggak. Ngomong ngalami aniaya, saya ngalamin aniaya, tapi harus saya bersikap punya hati yang benar, yang orang lain tidak lihat. Yang melihat itu Tuhan dengan saya. Kita bisa berdrama, kita bisa menipu semua orang di depan umum, bersandiwara dan di depan umum. Tetapi Tuhan lihat yang di dalam ini. Yang di dalam ini akan menentukan kita ini akan bisa dipercayakan sesuatu sekehendak semau Tuhan. Karena Tuhan mau yang di dalam ini, yang diproses, dibentuk. Tidak ada yang lain. Untuk sampai saya percaya Tuhan, Engkau kubu pertahananku. Di Filipi 3 ayat yang keberapa? Filipi 4 ayat 13, Filipi 3 ayat 13. Dalam segala perkara aku percaya, aku sanggup menanggung segala perkara. Karena Dia memberikan kekuatan. Bagaimana saya mau buktikan, saya mau hidupin ayat itu? Bagaimana saya hidupi Filipi 4 ayat 6? Janganlah serahkanlah kekuatanmu kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Bagaimana saya menghidupin itu? Bagaimana saya pakai ayat itu sampai ayat itu manifestasi kehidupan saya? Saya tidak akan bisa pakai itu dengan otak saya. Dengerin baik-baik. Firman ini tidak bisa dipakai dengan akal, budi, dan otak kita. Firman ini adalah roh dan kehidupan. Ini bisa hidup dan nyata kalau nempel di hati. Manifestasinya keluar. Cinta kita akan Tuhan itu keluar. Puji Tuhan, hari ini saya pikir saya aja yang mengalami tekanan yang gila-gilaan. Ternyata orang di ruangan ini juga mengalami tekanan yang gila-gilaan. Karena kita sedang dipersiapkan untuk perkara yang besar. Amin. Kita mau lihat unusual miracle.
mujizat-mujizat yang tidak lazim, pertolongan Tuhan yang tidak disangka-sangka, tidak dinyana-nyana. Kalau dengerin pesan message saya Desember, sebelum Pak Niko ngomong, Desember saya udah ngomong, tahun ini adalah tahun unusual miracle. Saya send itu ke hampir setiap anggota sebelum Merry Christmas itu. Ini adalah tahun unusual miracle, tahun mujizat yang tidak lazim. Bagaimana kita mau terima mujizat yang tidak lazim dan kita harus mengalami aniaya, tekanan yang tidak lazim juga. Karena sebenarnya kalau kita mengalami itu, hati ini yang sebenarnya Tuhan mau. Tuhan mau hati kita yang Tuhan mau, bukan yang lain, bukan uang kita, bukan mobil kita, bukan rumah kita, bukan anak kita, bukan istri kita. Tuhan mau hati kita, bukan yang lain. Karena tujuannya Tuhan ciptakan kita untuk dekat sama Dia, menyembah Dia. Tidak ada yang lain. Bagaimana kita nyembah? Penyembah, ada lagu judulnya apa itu saya tidak tahu, lupa judulnya, tapi ku tahu hidupku adalah penyembahan. Hidup kita harus jadi penyembahan di hadapan Tuhan. Habakuk juga berkata, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, pohon ara tidak berbunga buah, tetapi aku kambing domba tidak menghasilkan apa-apa, tapi aku harus tetap bergembira di hadapan. Bagaimana bisa bergembira seperti itu? Bagaimana itu keluar murni dari hati kita? Itu akan terbukti kalau kita ini benar-benar dilatih setiap hari dengan Tuhan. Kita harus bergaul dengan Tuhan, kita harus kenali Tuhan kita, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita datang ke gereja untuk cari Dia, Tuhan yang kita tutup mata, kita nyembah Dia, kita belajar. Sebenarnya kalau kita belajar firman Tuhan itu belajar apa sih sebenarnya? Kita belajar mengenal isi hati Tuhan, mengenal jalan-jalan Tuhan, mengenal tujuan Tuhan, supaya kita ini tetap nempel. Karena saya bilang Tuhan adalah seorang pribadi. Dia punya perasaan, dia punya kemauan, dia punya keinginan, dia punya selera atas hidup kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitab. Belajar hormati Tuhan sebagai Raja. Di waktu tertentu ketika saya berdoa, saya tidak mau buka mata. Saya takut, saya hormatin Tuhan, saya benar-benar ingin hormatin Tuhan. Kadang dalam setiap ibadah, dalam setiap pelayanan saya keras sekali. Tolong HP di silent, tolong anak-anak singkirkan. Tujuannya satu, saya ingin hormatin Tuhan. Ketika Tuhan hadir, saya mesti respect dan hormat. Atau datang suatu ibadah, kalau saya datang jadi jemaat biasa dalam satu ibadah, ada orang berisik, saya tegur. Kenapa? Karena saya mau hormatin Tuhan lebih dari apapun juga. Ketika saya hormatin Tuhan, mainstream. Kita belajar hormatin Tuhan dalam hidup kita, dalam hal apapun juga, Tuhan juga akan hormatin kita. Dengerin baik-baik. Apa yang kita lakukan diam-diam, di kamar doa, di tempat tidur, dimanapun yang orang tidak pernah lihat, tapi kita lakukan dengan setia apa yang Tuhan mau, suatu hari Tuhan akan broadcast semuanya di depan umum. Artinya ada peninggian yang datangnya dari Tuhan. Tuhan lihat kesetiaan kita, Tuhan lihat hati kita. Baba Sheni Tarama Ralava Shiki
Lihat hati kami yang paling dalam, Tuhan. Tilik kami. Kau lihat kami banyak orang alami kesesakan, tekanan dalam ruangan ini. Tapi kami tahu Engkau adalah Allah yang penerobos. Allah panji-panji kemenangan kami. Jehovah Siken, Allah El Shaddai, Allah Jehovah Jireh, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Perkasa. Hati kami percaya bahwa kami pegang, bahwa Engkau yang memegang tangan kami. Dan kami minta mulai malam hari ini, paksakan seluruh kehendak-Mu harus jadi dalam pribadi kami masing-masing. Paksakan kehendak-Mu harus jadi dalam. Dapatin kami menjadi orang yang menyelesaikan sampai garis akhir, sampai garis finish. Dapatin hati kami tetap benar melakukan kehendak-Mu. Dan minta hadirat-Mu menyertai kami kemanapun kami berada. Makasih buat hadirat-Mu malam hari ini. Di hadirat-Mu, sebab kami tahu di hadirat-Mu, sebab kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Nikmatin Tuhan saja. Nikmatin Dia.
terima kasih, terima kasih. Tetap tinggal bersama kami Tuhan, kemanapun kami berada. Paksakan seluruh kehendak-Mu jadi dalam hidup kami, dan dapatin kami menjadi orang yang benar di mata-Mu, melakukan seluruh kehendak-Mu dan rencana-Mu. Proses terus, bentuk terus, dan Kau terus berikan kekuatan yang baru. Waktu kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami percaya tongkat dan gadamu yang akan menuntun dan melindungi kami. Sampai titik tertentu Kau akan menyediakan hidangan di hadapan para lawan kami. Siapa musuh kami Tuhan? Masa depan kami, ketakutan kami, ketidakpercayaan kami, atau apapun juga, tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang indah di depan. Dengan mata iman kami bisa melihat kami berjalan bersama Tuhan menuju hal yang ajaib, hal yang perkasa, hal yang agung, hal yang mulia. Kami akan melihat promosi, kami akan melihat kelimpahan, kami akan melihat urapan, kami akan melihat pengaruh, kami akan melihat koneksi, kami melihat hal-hal yang ajaib. Hidup kami bersama Tuhan dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Waktu kami mengalami tekanan hari ini, tetap paksakan kehendak-Mu harus jadi dalam hidup kami. Jagain hati kami supaya kami tidak meleset ke kanan atau ke kiri. Jagain lidah bibir kami, jangan sampai ada sumpah serapah, gerutu atau hal yang jahat di mata-Mu. Jagain telinga kami, jagain mata kami Tuhan. Kami perlu Engkau, sebab semuanya daripada-Mu dan untuk Engkau saja. Terima kasih buat kehadiran-Mu malam hari ini. Secara fisik kami bisa merasakan Kau hadir dalam ruangan ini. Kami tahu kami jadi orang yang diubahkan Tuhan. Kami akan jadi orang yang diubahkan Tuhan. Dalam nama Yesus.